yaitu jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus ya adik-adik. Kata kuncinya ini ya adik-adik ya. Setengah positif, setengah negatif, maksudnya apa ya gitu ya. Nah nih, kalau misalnya sin ditambah sin, dia nanti jadi 2 sin cos ya adik-adik ya, dimana 2 sin setengah penjumlahan dari sudutnya, kemudian dikali dengan cos setengah pengurangan dari sudutnya nanti. Ingat ya adik-adik ya. Kalau misalnya sinnya positif berarti sin cos ya adik-adik. Kata kuncinya gini, dari awal kakak sudah jelaskan, kalau dia sin berarti dia selang-seling. Kalau dia cos berarti dia kembar atau sama ya adik-adik ya. Nah ini, kalau sin plus sin berarti jadi 2SC ya. Sin cos itu kan selang-seling. Kalau dia negatif, kalau misalnya dia kurang sin, nah itu dibalik. 2 kali cos kali sin. Nah maksudnya 2 cos setengah dari penjumlahan sudutnya ya. Kemudian dikali dengan sin setengah pengurangan sudutnya. Ya adik-adik ya. Nah kemudian kalau misalnya cos tambah cos, ingat kalau dia jumlah berarti 2 cos-cos gitu ya adik-adik. Tapi kalau misalnya dia negatif, dia menjadi min 2 sin-sin. Ingat ya, kalau misalnya dia positif cos-cos, kalau dia negatif sin-sin itu pada si cos. Ingat saja kalau dia cos dia kembar, kalau dia sin dia selang-seling ya. Maksudnya ini, kalau sin A ditambah dengan sin B berarti itu sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali dengan cos setengah A kurang B, itu adik-adik ya. Kemudian sin A itu kalau misalnya kita kurangkan sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali dengan sin setengah A kurang B ya adik-adik ya, sesuai tadi kata kunci yang kakak kasih di awal ya. Next, kalau dia cos berarti kembar ya adik-adik ya. Berarti dia jadi, kalau dia jumlah berarti cos-cos. 2 cos setengah A tambah B dikali dengan cos setengah A kurang B. Nah, kalau misalnya dia kurang, cos A kurang cos B, berarti dia jadi sin ya, dia sin-sin. Maka menjadi min 2 sin setengah A tambah B dikali dengan sin setengah A dikurang B, ya adik-adik ya. Gampang ya cara mengingatnya ya. Yang penting kamu lihat saja kata kunci yang sudah kakak kasih. Ya, kalau SS berarti 2SC. Kalau S kurang S jadi 2CS. Kalau C tambah C jadi 2CC. Kalau C dikurang C itu jadi min 2SS. Gampang ya cara ingatnya ya. Hitunglah nilai dari sin 105 ditambah dengan sin 15 ya adik-adik. Nah, ini sin plus sin ya. Berarti sin itu menjadi, karena dia jumlah, berarti jadi sin cos ya adik-adik ya. Sinnya duluan ya. Nah, ini kita jabarkan jadi 2 sin setengah 105 ditambah dengan 15 ya. Dikali dengan cos setengah 100 dalam setengah dari 105 dikurang 15. Nah, itu menjadi 2 sin 60 ya adik-adik. Ingat, 105 ditambah 15, kemudian dibagi 2 hasilnya 60. Dikali dengan setengah, cos dari setengah 105 dikurang 15, kita bagi setengah. Kita bagi 2 maksudnya ya. Maka jadi cos 45 ya. Nah, sin 60 itu adalah akar 3 per 2. Nah, untuk cos 45 adalah akar 2 per 2. Berarti 2 kali akar 3 per 2 dikali dengan akar 2 per 2. Kemudian, ini ya adik-adik, 2 bagi 2 itu hasilnya 1 ya. Maka hasilnya adalah 1 dikali akar 3, kemudian dikali dengan akar 2, itu menjadi akar 6 per 2. Gampang ya? Next. Contoh kedua, sin 75 dikurang dengan sin 15. Nah, ini sinnya negatif atau dikurang ya adik-adik ya. Maka kalau misalnya sin itu dikurang berarti si cosnya yang sama ya adik-adik. Maka hasilnya 2 cos setengah 75 ditambah dengan 15.
dikali dengan sin setengah 75 dikurang dengan 15 ya adik-adik ya. Nah, 75 ditambah dengan 15 dibagi 2 itu hasilnya 45. Nanti menjadi cos 45. Dikali dengan 75 dikurang 15 kita bagi 2, itu hasilnya adalah 30. Menjadi sin 30 ya adik-adik ya. 2 cos 45 dikali dengan sin 30 ya. Nah, kalau dia cos 45 itu sama dengan akar 2 per 2. Kemudian untuk si sin 30 itu adalah setengah. Ya adik-adik ya. Langsung kita kali. Ini kita coret ya. 2 bagi 2 itu hasilnya 1. 1 dikali dengan akar 2 dikali 1 itu hasilnya akar 2. Kemudian per 2. Maka jawabannya adalah akar 2 per 2. Gampang ya adik-adik ya. Next. Nah ini kalau misalnya di option tidak ada jawabannya akar 2 per 2 berarti setengahnya ditarik keluar ya. Menjadi setengah dikali dengan akar 2. Nah sama ya adik-adik ya. Hanya bentuknya saja berbeda tetapi nilainya sama. Kemudian contoh ketiga, cos 165 ditambah dengan cos 75. Nah, kalau dia cos-cos berarti dia karena dia jumlah tambah gitu ya, maka kita gunakan si cos-cos. Ya. Maka cos 165 ditambah cos 75 itu menjadi 2 cos setengah 165 ditambah 75 dikali dengan cos setengah 165 dikurang 75 ya. Nah, 165 tambah 75 dibagi 2 itu hasilnya 120. Kemudian kalau 165 dikurang 75 kita bagi 2 hasilnya 45. Maka 2 cos 120 dikali dengan cos 45. Nah, cos 120 itu adik-adik 120 itu ada di kuadran kedua adik-adik. Nah, kalau di kuadran kedua berarti nilainya negatif ya. Nilainya yang negatif. Nah, kita cari dulu cos 120 itu sama dengan berapa ya? Caranya gini adik-adik. Kamu cukup ingat sudut istimewa saja ya. Nah, kita gunakan sudut relasi di mana cos 120 itu sama dengan cos 180 dikurang dengan 60. Nah, karena kita menggunakan 180, berarti nanti tetap ya, cosnya tetap cos juga gitu ya, menjadi cos 60 ya adik-adik ya. Jadi cos 120 itu sama dengan cos 60 nilainya adik-adik ya. Tetapi nilainya yang untuk si cos 60 itu dia positif. Namun, kita nanti kembali ke soal. Yang ditanyakan cos 120 adik-adik. Cos 60 itu setengah gitu, sama-sama setengah, tetapi si cos 120 itu ada di kuadran kedua. Nilainya adalah negatif untuk si cos. Maka cos 120 itu min setengah. 2 dikali dengan min setengah dikali dengan akar 2 per 2. Ingat ya, cos 45 itu akar 2 per 2. Next, kita coret hasilnya 1. 1 dikali negatif 1 dikali dengan akar 2 itu adalah negatif akar 2 ya adik-adik ya. Per 2. Maka jawabannya adalah negatif akar 2 per 2. Gampang ya. Kita tarik keluar setengahnya menjadi min setengah akar 2. Ingat adik-adik ya, tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk